Nanti kalau ajang STPN tolong diingatkan ya, kita cancel. Oke, sekarang kita ambil yang tengah ya, karena yang di atas tadi PD ya. Kalau yang percaya diri kita kan sedang membuat orang menjadi percaya diri. Kalau yang di atas tadi sudah percaya diri dan kemudian kita ambil yang tengah. Yang tengah ini Putu. Ada berapa orang? Ada satu. Ini Putu Ninti Oktari. Ya. Silakan Mbak. Silakan pegang mic-nya. Kita bahas yang slide keberapa? 3 slide yang menarik untuk saya. Yang pertama slide ke-7 yaitu keterikatan warga negara. Slide ke-7 ya, bentar. Kita lihat slide ke-7 dulu. Mbak pegang HP-nya ya? Bawa HP-nya supaya tahu slide ke-7 itu yang mana. Supaya sama ya, yang Mbak pegang dengan yang saya pegang. Slide ke-7 yang mana? Yang keterikatan warga negara itu. Keterikatan warga negara dengan negara. Coba cek benar. Keterikatan warga negara dengan negara. Ya. Oke, apa yang menarik, Mbak? Menurut saya slide ini menarik untuk dibahas karena pada slide ini membahas tentang bentuk keterikatan warga negara dengan negara yang nampak pada adanya hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu juga sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara yang diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mahasiswaku sekalian, apa namanya Mbak? Siapa? Niluh ya? Nin, ya tahu namanya? Putu, oh ya, Mbak Putu ya. Ya lihat, mohon perhatian, silakan lihat di slide ke-7 ya. Di slide ke-7 itu keterikatan warga negara dengan negara. Keterkaitan atau keterikatan warga negara dengan negara. Jadi slide itu mencoba menjelaskan bahwa negara dan warga negara saling memiliki hak dan kewajiban. Kalau negara punya hak, berarti negara juga punya kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Contoh, ketika misalnya di konstitusi dijelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Di konstitusi dijelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Maka berarti negara wajib menyediakan instrumen untuk warga negaranya bisa mendapat penghidupan yang layak. Dalam bahasa teknis kita menyebut lapangan pekerjaan. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan agar warga negara bisa mendapatkan pekerjaan yang dari situ mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Negara wajib menyediakan itu. Kemudian selain menyediakan lapangan pekerjaan, negara juga wajib mengatur sistem pengupahan. Makanya nanti Anda bisa lihat hampir tiap tahun itu diumumkan upah minimum regional, upah minimum provinsi dan sebagainya. Itu bagian dari dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak. Nah, kalau negara kemudian punya kewajiban itu, nanti muncul apa yang disebut sebagai hak negara. Apa hak negara? Memungut pajak. Jadi itu saling berkelindan ya, saling silih berganti. Warga negara punya hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berarti negara wajib menyediakan instrumen agar bisa hidup layak dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan sistem pengupahan atau sistem penggajian. Tetapi kemudian negara diberi hak juga untuk memungut pajak. Yang pajak itu nanti digunakan oleh negara untuk mengelola negara, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan, termasuk menciptakan iklim investasi. Nah, kalau sudah bicara iklim investasi, nanti kita bisa nyerempet ke IKN ya. IKN itu kan nanti pada akhirnya ditujukan agar orang banyak berinvestasi di sana dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan banyak sehingga bisa mensejahterakan masyarakat terutama di sekitar Kalimantan ya, di sekitar IKN. Jadi itu keterkaitan atau keterikatan antara negara dengan warga negara. Slide ke-7. Oke, slide keberapa lagi, Mbak? Slide ke-12. Slide ke-12.
Slide ke-12 yang ada merah dengan hitam itu ya, hak asasi manusia. Ya, apa yang menarik, Mbak? Pada slide ini membahas mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, perlindungan, dan perdamaian. Ya, slide ini bicara tentang hak asasi manusia. Sebetulnya kalau di sini ditulis sejak tahun 1999, itu kan 1999. Kadang-kadang lewat jumlah angka 9-nya itu ya. Nah, itu kan tentang bagaimana undang-undang itu dibuat. Tetapi sebetulnya sebelum ada undang-undang itu, hak asasi manusia juga sudah diterapkan di Indonesia. Tapi basisnya bukan undang-undang. Dasar hukumnya bukan undang-undang, tetapi konstitusi. Segenap kewajiban negara yang ada di konstitusi itu berarti hak warga negara. Nanti sebaliknya, segenap kewajiban warga negara berarti hak negara. Yang tadi saya sudah bilang tadi itu ya, di slide ke-7. Jadi, meskipun undang-undangnya tahun 1999, tetapi hak asasi manusia sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka dengan berdasarkan konstitusi. Selain itu juga Anda harus paham ada human right ya, Declaration of Human Right, hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB. Itu sejak tahun 1945. Nah, jadi itu basis atau dasar dari diterapkannya hak asasi manusia di Indonesia, meskipun dengan kritik ya. Kritiknya adalah meskipun sudah ada hak asasi yang dicanangkan oleh PBB, meskipun sudah ada hak asasi yang dicanangkan di konstitusi, meskipun sudah ada hak asasi yang dicanangkan di Undang-Undang tahun 1999, tetap saja ada pelanggaran asasi manusia. Oleh sebab itu nanti kemudian menjadi kerja penting dari Komnas HAM dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia ya. Dan risikonya adalah kalau di dalam negeri segenap instrumen yang ada di dalam negeri tidak mampu menjaga agar hak asasi manusia itu bisa dilindungi, maka mereka yang merasa dirinya sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia bisa mengadunya ke Mahkamah Internasional. Dan itu sangat membahayakan dalam hal posisi Indonesia di mata dunia internasional ya. Jadi itu yang kemudian menjadi penting Komnas HAM menjaga itu dan segenap aparat pemerintah menjaga agar hak asasi manusia bisa berjalan dengan baik karena bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Oke, berikutnya Mbak, terakhir slide keberapa? Slide ke-22. Slide ke-22 tentang bela negara secara non-fisik. Ya, apa yang menarik? Slide ini menarik untuk dibahas karena yang dibahas pada slide ini adalah bela negara secara non-fisik, di mana kita sebagai warga negara juga dapat ikut berperan aktif dalam membela negara walaupun secara non-fisik dengan cara seperti meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus pada masyarakat, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, bukan retorika, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa. Oke, jadi banyak sekali cakupannya, luas sekali coveragenya dari bela negara secara non-fisik ya, termasuk pengukuran pemetaan kadastral ya, termasuk ilmu yang Anda tekuni itu. Ilmu yang Anda tekuni itu bagian dari cara Anda membela negara. Jadi kalau nanti Anda serius di pengukuran pemetaan kadastral, Anda ahli betul di bidang itu, maka itu bisa memudahkan BPN dalam rangka memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia. Hasil ukuran Anda betul, bentuknya betul, ukurannya betul, maka itu memudahkan BPN dalam rangka memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia. Dan itu nanti memudahkan perencanaan, memudahkan sistem perencanaan pembangunan, dan dalam hal individu, dalam kaitannya dengan individu, hasil ukuran Anda itu berguna bagi mereka yang memegang sertifikat itu. Jadi kalau ukuran Anda betul, si pemegang sertifikat itu akan aman ketika nanti kemudian terjadi sengketa. Misalnya hasilan ukuran Anda betul, kemudian yang bersangkutan pegang sertifikat hasil ukuran Anda, kemudian dia digugat di pengadilan oleh pihak lain, maka nanti ukuran Anda itu kemudian
dipertengkarkan dengan tanda kutip ya di pengadilan, dilihat mana yang betul, mana yang salah. Kalau kemudian ukuran Anda ternyata betul, itu bisa membantu si pemegang hak untuk terus mempertahankan haknya meskipun digugat oleh orang lain. Contoh, kalau ketika mengukur Anda dahulukan apa yang disebut dengan asas kontradiktor delimitasi, kan Anda wajib ya, sebagai orang yang mengerti tentang pengukuran pemetaan kadastral, Anda tentu mengerti bahwa Anda sebelum mengukur atau saat mengukur didahului oleh kegiatan yang disebut dengan asas kontradiktor delimitasi. Sesudah Anda ukur, Anda bilang pada tetangga batas yang menyaksikan pengukuran Anda itu, mohon tanda tangan di lembar pengesahan. Sesudah mereka tanda tangan, kalau itu masuk di pengadilan, maka orang-orang yang menggugat akan gugur gugatannya karena ternyata tetangga batasnya sudah mengakui ada hasil ukurannya, ada petugas ukurnya tanda tangan, dan ada tetangga batas yang tanda tangan. Itu yang saya maksud sebagai usaha bela negara. Jadi bela negara itu tidak cuma perang. Bela negara itu juga bisa non-fisik, bisa juga lewat ilmu yang Anda miliki ya. Jadi pengukuran pemetaan kadastral itu bagian dari ikhtiar Anda melakukan bela negara. Saya pikir demikian, Mbak Putu ya. Terima kasih sudah 3 slide. Aplaus buat Putu, terima kasih. Berikutnya Anissa. Mana Anissa? Ya, silakan. Kita akan belajar dari Anissa tentang 3 slide yang dia sukai. Kemudian nanti itu bisa membantu kita menguasai materi ini ya. Silakan Mbak. Tutup mikrofon. 3 slide yang menarik untuk dibahas pada slide 8. Dalam slide ini membahas tentang keterikatan warga negara dengan negara. Keterikatan warga negara dengan negara terlihat dalam hal dan kewajiban masing-masing. Sebagai contoh, hak warga negara yang tertulis pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang mana menimbulkan kewajiban bagi negara juga. Nah, apabila seorang warga negara itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, maka ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang akan dia dapat. Namun apabila negara yang tidak menjalani kewajibannya dengan baik, sanksi apa yang akan didapatkan bagi negara tersebut? Apakah sanksi tersebut berlaku untuk para oknum-oknum yang berada di balik dilaksanakan kewajiban tersebut? Oke, jadi yang narasumber minta kita bahas slide ke-8 ya. Slide ke-8 itu tadi sambungan dari slide ke-7 tentang keterikatan warga negara dengan negara. Kalau warga negara punya hak, berarti negara punya kewajiban. Kalau negara punya kewajiban, berarti warga negara punya hak. Nah, tadi ditanyakan oleh narasumber, kalau warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, dia bisa dapat sanksi. Kalau Anda nggak bayar pajak misalnya, itu Anda bisa kemudian diminta membayar pajak 2 kali lipat, atau kemudian kalau Anda nggak sampai bayar, Anda bisa kurungan badan. Ya. Jadi sekarang kalau Anda nggak bisa bayar pajak, Anda bisa dipenjara gara-gara tidak bayar pajak, di kurungan badan, hukuman kurungan. Itu kalau warga negaranya tidak melaksanakan kewajiban. Tadi beliau bertanya, bagaimana kalau ternyata negaranya yang tidak menjalankan kewajiban? Nah, itu yang kemudian bisa digugat. Ya. Nah, nanti Anda belajar, silakan nanti googling, ada konsep yang disebut dengan class action. Class action itu adalah gugatan warga negara terhadap pemerintah atau negara karena tidak melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Ya, itu namanya class action. Ada juga bisa melalui peradilan tata usaha negara. Jadi ketika pejabat negara tidak membuat keputusan yang tepat terhadap sebuah persoalan, maka itu bisa digugat. Atau keputusannya salah. Contoh, ada SK, surat keputusan dari kepala kantor tentang pemberian hak bagi warga negara tertentu. Ya, misalnya A dapat SK pemberian hak. Tetapi ternyata tanah yang diberikan kepada si A itu ternyata sudah dikuasai oleh orang lain sekian lama, lebih dari 20 tahun, sehingga kemudian peradilan tata usaha negara diajukan untuk menggugat SK tersebut karena SK tersebut dipandang tidak memperhatikan penguasaan tanah yang sudah lebih dari 20 tahun itu. Jadi tanah itu dikuasai oleh si A, si B selama 20 tahun, tetapi SK pemberian haknya diberikan kepada si A. Jadi kan ini menjadi bertentangan. Nah, itu negara bisa digugat. Keputusan pejabat negara itu bisa digugat lewat peradilan tata usaha negara. Jadi ada banyak jalur untuk menggugat pemerintah. Atau dengan melakukan wacana, ya perang wacana melalui media sosial dan lain sebagainya agar kemudian negara memperhatikan hak-hak masyarakat. Ya. Jadi
selalu ada cara untuk menggugat negara ketika negara tidak menjalankan kewajibannya. Itu slide ke-8, Mbak. Slide keberapa lagi? Selanjutnya slide 10. Slide ke-10 tentang apa? Hak warga negara itu. Ya, pada slide ini Ya. mengatakan tentang hak warga negara menurut UUD 1945, termasuk juga untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, dan juga untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun lantas kenapa masih ada banyak demo-demo yang dilakukan di Indonesia untuk mengatakan pendapat dan memperjuangkan hak mereka, namun hasil dari demo tersebut tidak memuaskan atau bahkan tidak didengarkan, seolah-olah mereka yang di demo itu hanya tutup mata tentang apa yang terjadi. Ya, jadi di slide ke-10 ini bicara tentang hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini ada 9 poin ya. Yang dari 9 poin itu bicara tentang hak warga negara. Tadi narasumber bertanya tentang bagaimana dengan demonstrasi. Demonstrasi itu ada yang dipenuhi tuntutannya, ada yang tidak dipenuhi tuntutannya. Tidak semua demonstrasi itu tidak dipenuhi tuntutannya ya, tapi ada juga yang dipenuhi tuntutannya. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa demonstrasi itu dipenuhi tuntutannya? Yang pertama adalah kesediaan negara atau pemerintah berkomunikasi. Kesediaan warga, pemerintah atau negara berkomunikasi dengan pihak pendemo ya. Contoh, ada demonstrasi di depan kantor DPRD misalnya, menuntut perbaikan nasib kaki lima misalnya begitu, maka kemudian indikator pertama bahwa demo tersebut diperhatikan adalah kesediaan berkomunikasi. Maka kemudian nanti muncul perwakilan dari DPR keluar dari dalam, dari DPR, gedung DPRD itu keluar sebentar berkomunikasi dengan koordinator demo, kemudian minta perwakilan dari demonstran 5 atau 10 orang masuk ke gedung DPRD. Masuk gedung DPRD kemudian mereka berdiskusi. Itu bukti bahwa demonstrasinya diakui atau diperhatikan. Kemudian mereka bernegosiasi, mereka menuntut sekian poin, nanti kemudian oleh mereka yang di demo itu dikatakan poin sekian bisa dipenuhi, poin sekian belum bisa dipenuhi dan lain sebagainya. Dan itu bukan cuma terjadi di DPRD, di kantor kita di Jalan Sisingamangaraja itu, Kementerian atau RBPN juga kadang-kadang di demo seperti itu. Nah biasanya kalau demo seperti itu diminta koordinatornya menunjuk perwakilan masuk ke gedung Kementerian atau RBPN, kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang membidangi hal yang di demo. Misalnya kalau demonya tentang reforma agraria, nanti ada teman-teman yang ahli di bidang itu untuk kemudian berdiskusi dengan mereka yang demo. Jadi selalu ada solusinya ya. Tapi meskipun demikian di beberapa fenomena yang lain kita lihat ada demo yang diabaikan ya. Tapi kalau dalam konteks pertanahan nampaknya lebih mudah merespon demonstran karena keunggulan pertanahan adalah semua kegiatan ada dasar hukumnya. Semua kegiatan ada ketentuannya. Misalnya Anda, pengukuran pemetaan kadastral itu ada dari mulai ke undang-undang pokok agrarianya, ada peraturan pemerintahnya, ada SK menterinya, ada peraturan menterinya. Jadi semua lengkap. Jadi kalau ada demonstrasi tinggal ditanya Anda mau bertanya tentang apa. Oh kalau tentang ini dasar hukumnya ini kemudian dijelaskan. Terus demikian. Kalau kemudian ternyata di lapangan belum sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan ketentuan, maka kemudian diperbaiki kondisi lapangannya. Jadi dalam hal pertanahan kelihatannya lebih mudah ya, lebih komunikatif ketika berhadapan dengan pendemo. Teman-teman di kantor pertanahan itu lebih berkomunikatif, lebih punya kemampuan komunikasi ketika berhadapan dengan demonstran ya, daripada kalau kita lihat demo-demo yang bernuansa politik ya. Beda itu, demo yang bernuansa politik dengan demo yang memperjuangkan hak agraria masyarakat. Oke, itu slide yang tadi yang tentang hak warga negara. Berikutnya Mbak, terakhir ya, slide terakhir. Selanjutnya pada slide 8. Dalam slide ini Slide keberapa? 18. 18. Slide 18 tentang konsep bela negara. Oke. Ya. Dalam slide ini menjelaskan tentang konsep bela negara yang mana ada 2 jenis, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara non-fisik dapat berupa menanamkan kecintaan pada tanah air, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan lain-lain. Tapi zaman sekarang, banyak generasi muda yang tidak peduli, maka menjelek-jelekan hal tentang bangsa Indonesia. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
Di bagian mana ada apa buktinya bahwa generasi muda tidak peduli? Kan Anda bilang bahwa generasi muda tidak peduli dengan konsep bela negara ya. Apa buktinya? Kalau yang menjelaskan tentang bangsa Indonesia itu yang itu ya Pak, yang kemarin di kita kan ada yang waktu Apa? di 20. 30 itu kan ada ibu istrinya presiden dari Korea kan. Iya, terus? Nah itu kan datang ke Bali. Kan cantik gitu ya? Iya. Terus kan dibandingkan sama Saya suka cantiknya. Sama. Terus? kan dibandingkan sama ibunya. Nah itu ada yang bikin fotonya dibandingkan terus dibilang kayak ibu Iriannya tuh maaf kayak pembantunya. Oh ya, itu namanya body shaming ya, menghina fisik itu namanya body shaming. Dan itu bisa digugat. Kalau itu disampaikan di ruang publik tanpa alat elektronik itu bisa digugat, diajukan gugatan ke pengadilan dengan bantuan saksi. Tetapi kalau itu disampaikan di media elektronik itu bisa digugat dengan menggunakan undang-undang ITE, ya. Dan itu hukumannya berat, minimal 5 tahun. Ya, jadi Anda masih ingat peristiwanya Ahmad Dhani? Dia kan hanya ngomong satu kata itu, saya lupa katanya itu. Tapi kan kemudian dia harus mendekam di penjara ya. Jadi itu dan yang harus kita pahami adalah tidak semua generasi muda seperti itu. Ya kan, jadi mungkin itu hanya segelintir orang yang mungkin nggak tahu tekniknya mengekspresikan diri. Kalau saya begitu lihat ibu negara Korea Selatan cantik, saya bilang kan saya nonton sama istri, cantik deh, oh ya mas gitu. Nggak ada masalah tuh. Dan kemudian tidak kemudian menghina, oh kalau ini cantik, ini tidak cantik, nggak begitu. Kan kecantikan itu relatif ya. Bagi Jokowi istrinya tuh cantik, sama bagi saya istri saya juga cantik. Walaupun orang lain juga cantik juga gitu ya. Begitu. Jadi itu relatif. Dan itu tidak menjadi bukti bahwa generasi milenial seperti itu. Tetapi selalu ada solusinya. Solusinya bisa ditempuh lewat jalur hukum. Anda lihat bagaimana Dewi Persik ya. Dewi Persik dihina lewat media elektronik, kemudian dia kasih sayembara 100 juta, 2 hari kemudian sudah ditangkap. Ya, jadi itulah fenomena di lapangan. Begitu ya Mbak, sudah habis? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Oke, Mbak Anissa. Terakhir sekarang ya, kita cari yang laki-laki. Ini 2 orang perempuan terus. Tasriani pasti perempuan. Cindy perempuan. Kenapa perempuan kumpul di Fania perempuan? Opin perempuan. Jahra. Yang laki-laki nggak ada ya? Erik. Oh ya, sorry. Shirley perempuan. Natasha. Kenapa ini banyak sekali? Yang laki-laki tadi di sebelah mana? Ini. Ferdi itu laki-laki atau perempuan? Oke. Ayo Ferdi maju ke depan. Silakan duduk. Ferdi ini terakhir ya, kan kita sudah 3. Oh ya. Nanti yang lain silakan baca slide-nya. Ini beliau terakhir. Sesudah itu kita bubar dan silakan kalau Anda ingin ke perpus atau ingin mengerjakan tugas dari dosen lain. Nasihat saya, jangan abaikan tugas dari dosen karena itu alat dosen untuk menambah nilai Anda ya. Oke. Ya, silakan. Slide keberapa dulu? Biar saya lihat di sini. Slide ke-23. Slide ke-23, silakan cari. Membahas undang-undang bela Bentar, negara. belum ketemu 23 ya. Itu yang undang-undang bela negara. Ya Pak. Ya, oke. Silakan. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki undang-undang atau peraturan sendiri dan tidak memiliki bela negaranya? Contohnya suatu aparat. Apa yang terjadi dengan negara tersebut? Apa yang terjadi pada suatu negara bila negara itu tidak punya undang-undang tentang bela negara dan tidak ada upaya untuk bela negara? Jangan-jangan negaranya nggak ada. Contohnya Pak. Ya, ada nggak contoh negara yang tidak punya undang-undang bela negara dan tidak ada usaha bela negara? Nggak ada ya. Semua negara pasti ada usaha bela negara. Mari kita lihat Tibet.
Tibet itu kan sekarang dijajah Cina. Ada nggak usaha untuk memerdekakan Tibet? Ada. Dalai Lama itu kan tinggal di India dan dia terus berjuang dengan cara damai karena beliau kan rohaniwan ya. Kalau rohaniwan berjuangnya tentu beda dengan kita. Dalai Lama itu memperjuangkan kemerdekaan Tibet dengan cara damai. Dia terus promosi bahwa Tibet itu negara tersendiri, berbeda dengan Cina dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada usaha bela negara. Kalau kemudian sekarang kita lihat Tibet itu tidak ada usaha untuk bertempur dan lain sebagainya, itu bukan karena nggak ada, tetapi karena memang tekanan, represi dari pemerintah komunis Cina itu sangat kuat. Cina itu kan komunis, jadi dia sangat alergi dengan agama ya. Tibet itu kan agamanya lumayan bagus, religius mereka itu ya. Jadi kalau Anda bilang mana ada negara yang tidak ada bela negara, saya pikir nggak ada. Kalau sebuah negara tidak ada upaya bela negara, maka negara itu nggak ada. Ya. Begitu. Berikut yang kedua, slide keberapa? Slide ke-17. Slide ke-17. Slide ke-17 tentang ketentuan pasal 30 ya? Oke, apa pertanyaan tuh? Ya. 17 membahas tentang ketentuan pasal 30 Undang-Undang 1945 yang berisi kalimat tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dari kalimat tersebut, bagaimanakah jika warga negaranya tidak mau ikut serta dalam usaha pertahanan, dan apa yang terjadi dengan warga yang tidak mau ikut serta? Ya, Anda sudah dengar peristiwa ketika Muhammad Ali ditahan ya, di Amerika Serikat. Kita ambil contoh negara lain ya. Jadi di Amerika Serikat juga ada namanya wajib militer. Di Korea Selatan yang Anda sering nonton drakornya itu juga ada wajib militer. Anda lihat kan artis, saya lupa namanya itu, ganteng, tiba-tiba kemudian dia harus berhenti syuting karena harus ikut wajib militer. Kemudian di Amerika juga gitu. Jadi itu cara negara untuk memaksa warga negaranya agar bersedia melakukan bela negara secara fisik. Itu namanya kan bela negara secara fisik, bertempur. Maka kemudian itu caranya, diberi sanksi. Kalau kan ada ketentuannya tuh ya, umur sekian sampai umur sekian. Kalau seumur saya sudah aman itu. Kalau ada perang, paling saya maksudnya kelompok pengungsi, nggak masuk kelompok prajurit tempur. Kalau Anda mungkin masuk itu. Ya. Maka kemudian kalau menolak itu ada sanksinya, di penjara. Ya. Begitu Mas. Ada lagi yang lain? Slide terakhir ya. Slide keberapa? Slide ke-7. Tadi kita udah bahas ya, slide ke-7. Iya, mungkin beda sedikit dari kamu. Oke, apa yang beda dari kamu? Slide ke-7 membahas keterikatan warga negara dan negara. Di situ slide tersebut mengatakan warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana jika negara tidak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap warga negaranya, dan apa dampak yang terjadi? Tadi udah kita bahas ya, kalau negara tidak memenuhi kewajiban bisa dengan dua cara. Bisa class action kalau itu berlaku umum, atau melalui gugatan TUN, tata usaha negara. Kalau itu bersifat khusus, tadi misalnya SK-nya salah, harusnya SK-nya diterbitkan atas nama B, diterbitkan atas nama A, itu bisa digugat. Ya, itu cara menggugat negara ketika negara dianggap tidak melaksanakan kewajiban. Informasi terbaru, para korban BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, karena mereka lalai menjaga agar obatnya aman, maka kemudian ada sekitar 100 lebih anak Indonesia yang tewas karena gagal ginjal akut. Karena obatnya itu tercemar zat berbahaya lah begitu. Nah, itu digugat. Itu melalui class action ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana cara warga negara melawan negaranya ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, saya pikir demikian, sudah 3 slide, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Aplaus buat kompleknya. Oke, aplaus buat komplek. Terima kasih. Mahasiswa sekalian, jadi pertemuan hari ini saya pikir cukup. Nanti selebihnya Anda baca slide-nya, dan nasihat saya selalu saya ulang, kalau Anda punya waktu luang, laksanakan tugas dari dosen-dosen lain ya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.